Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan belajar materi sholat bersama Pak Arif. Selamat menyimak. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, sholat isya yang berjumlah 4 rakaat, dan sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Nah, anak-anak, sholat adalah tiang agama. Mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jika orang Islam meninggalkan sholat, maka hukumnya berdosa. Adapun tujuan mendirikan sholat yaitu agar kita menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat dapat kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah Islam. Sholat adalah rukun Islam kedua. Orang Islam wajib melaksanakannya. Nah, untuk orang non-Islam atau orang kafir itu tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada seorang wanita. Haid adalah tanda wanita yang sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat fardu wajib bagi muslim yang berakal. Jika tidak berakal, ia tidak wajib sholat, termasuk orang yang gila. Nah, orang yang gila tidak wajib sholat karena ia telah hilang akal. Kemudian yang keempat, baligh. Baligh artinya orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ukuran baligh laki-laki jika sudah berumur 15 tahun dan bagi wanita jika sudah berumur 9 tahun atau sudah mendapat haid. Yang kelima yaitu telah sampai dakwah Islam. Dakwah artinya ajakan atau seruan. Seruan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir yaitu terjaga. Terjaga artinya orang yang tidak tidur. Orang yang terjaga wajib mengerjakan sholat fardu jika sudah masuk waktu sholat. Adapun orang yang tertidur atau lupa, dia tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, jika dia telah bangun tidur atau sadar, maka dia wajib segera melaksanakan sholat dan tidak berdosa. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Nah, jika kita akan menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Suci artinya bersih. Tanpa bersuci maka sholatnya tidak sah. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, periksalah kebersihan, mulai dari kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Ada beberapa macam najis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada najis ringan, kedua najis sedang, dan ketiga najis berat. Kemudian ketiga menutup aurat. Ketika sholat harus menutup aurat ya. Menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Aurat ditutup hingga tidak terlihat warna kulit. Menutup aurat menggunakan pakaian sholat. Nah, pakaian sholat perempuan adalah menggunakan mukena.
Adapun pakaian sholat untuk laki-laki adalah sarung, baju koko, dan jangan lupa untuk menggunakan peci atau kopiah. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Jika aurat kalian terlihat, maka sholat kalian tidak akan sah. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika sholat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Ka'bah merupakan titik pusat kiblat umat Islam. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat ya. Masuknya waktu sholat ditandai dengan azan. Nah, jika kalian sudah mendengar azan, bersegeralah sholat. Allah menyukai orang yang menyegerakan sholat, dan Allah sangat membenci orang yang lalai dalam sholat. Sholat tidak sah ya jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat, kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku serta tumanina, i'tidal serta tumanina, sujud 2 kali serta tumanina, duduk di antara 2 sujud dan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah tertib. Bisa kalian perhatikan di sini ada gambar gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu kalau kita ingin melaksanakan sholat, yang pertama harus diawali dengan niat, karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Setelah itu kita takbir membaca kalimat Allahu Akbar. Setelah itu kalian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian ruku, setelah ruku i'tidal, kemudian sujud, setelah sujud duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Anak-anak, untuk lebih mengetahui lagi, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kak, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Mau sholat. Tidur kau. Bisa dibiarin nih. Hujan sih. Aduh, jarang ini mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Lara, udah sholat subuh? Kenapa basah begitu? Bisa? Ayo siap-siap sarapan. Iya, loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siram air di kebakaran ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Lara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Lara belum umur 7 tahun, baru nggak sholat. Kata siapa mau sholat sama papa, Ra? Larang kamu. Larang. Iya. Kakak tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar
tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib kan? Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan ya? Betul Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Karena hukumnya Rara mau sholat sekarang. gitu dong. Cakep. Nah, kita berangkat dulu ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Kalau Rara susah dibangunin buat sholat. Ampun, ada hujan buatan lagi ya. Rara sholat. Nah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, maka kita sudah tahu ya bahwa sholat itu wajib dan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat karena hukumnya betul sekali dosa. Jika orang tua kita, kakak, adik, ataupun saudara menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, maka kita harus segera dan bersiap untuk melaksanakan sholat ya. Jangan sampai kita marah-marah jika disuruh untuk melaksanakan sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.